Kalau kecewa pada seseorang, ingat 4 hal ini. Setiap orang pasti pernah merasakan kecewa dan sebagian orang berhasil mengatasinya sehingga nggak larut dalam kekecewaan. Namun masih saja ada yang terus memikirkan kenapa bisa mendapatkan ketidaknyamanan hati atau rasa kecewa itu. Karena sejatinya kecewa berkaitan dengan hati kemudian lanjut pada pikiran. Kamu harus tahu nggak sedikit orang yang mengalami stres, down karena merasa kecewa dan akhirnya menarik diri mundur dari kehidupan, dari lingkungan sekitar. Nah, apakah kedatangan rasa kecewa ini begitu menyeramkan? Mungkin nggak begitu sih sob. Akan tetapi jika sudah terkena pada hati dan pikiran, akibatnya bisa ngeri juga nih. Lantas harus gimana agar kecewa nggak terus bersarang? Sebelum kita membahas gimana cara mengatasi rasa kecewa, kita telusuri dulu yuk apa itu kecewa dan kenapa kita mengalami kekecewaan ini. Pertama-tama mari kita lihat apa itu definisi kekecewaan. Kekecewaan adalah perasaan gak bahagia karena seseorang atau sesuatu gak sebaik yang diharapkan atau diinginkan sobs. Ketika kita merasa gak bahagia karena harapan kita gak terpenuhi, kita mengalami perasaan sedih atau kecewa tadi. Tapi apa hubungan si rasa kecewa itu dengan emosi kita secara umum? Sobs, kamu mungkin sudah mengetahui tentang 6 emosi dasar manusia, yakni rasa gembira, marah, sedih, takut, terkejut, dan rasa jijik. Pada tahun 1980-an, Robert Plutchik mengemukakan teori roda emosi. Dia menambahkan 2 emosi lagi dan membuat 8 emosi penting yang berpasangan dan berlawanan. Roda emosi ini meliputi sukacita, kepercayaan, ketakutan, kejutan, kesedihan, sesuatu yang membuat jijik, amarah, dan antisipasi. Jelasnya kamu bisa lihat di gambar ini ya. Roda emosi di atas mendefinisikan bagaimana emosi manusia berputar satu sama lain dan berkembang melampaui emosi awal sehingga menjadi pengalaman yang lebih halus atau kompleks. Hasilnya adalah keadaan emosional seperti kejengkelan, kebosanan, agresivitas, kekaguman, dan ketakjuban. Dan kekecewaan adalah salah satu cabang dari emosi kompleks yang berasal dari kesedihan. Itu yang kita rasakan ketika ekspektasi kita terhadap hasil yang diinginkan gak sejalan, sob. Kita semua langsung menyadari perasaan kecewa dan kemarahan yang mungkin kita rasakan ketika sesuatu yang kita pikir pantas kita dapatkan ternyata gak terjadi. Jadi kekecewaan seperti banyak emosi lainnya memiliki akar nih. Setidaknya ada 3 akar atau 3 penyebab utama kekecewaan. Yang pertama adalah kekeliruan sangkaan terhadap apa yang akan terjadi. Kekecewaan akan terjadi ketika kita terlalu fokus dalam mencapai tujuan sehingga kita lupa sama prosesnya. Kita terlalu memaksakan diri dan kita hidup dengan ketidakbahagiaan setiap hari. Kita mengharap hasil yang lebih ketika melakukan satu hal. Penyebab kekecewaan yang kedua adalah harapan yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Inilah seburuk-buruknya pangkal kekecewaan. Iya, betul, ngarep banget sama orang lain. Ketika ekspektasi gak realistis, gak sesuai dengan keadaan sebenarnya, kita jadi gak mau menerima apa yang terjadi. Yang ketiga, adalah pengalaman masa kecil. Sumber kekecewaan yang ketiga datang dari pengalaman kita di masa kecil kita. Kamu mungkin pernah mengalami peristiwa traumatis seputar kehilangan atau kekecewaan selama masa kecil. Dari sini, jiwa kamu menarik kesimpulan negatif tentang keadaan tersebut. Ketika kamu beranjak dewasa dan menghadapi situasi yang mirip dengan peristiwa traumatis di masa kanak-kanak, pikiran kamu secara otomatis akan melihat kembali pengalaman kehilangan dan kekecewaan sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan? Inilah beberapa solusi agar ketika kecewa menghampiri, kita dapat atasi. 1. Tanamkan rasa ikhlas. Ridho, sabar atas sesuatu yang menimpa, baik atau buruk, selalu diterima dengan lapang dada, kemudian dijadikan motivasi dan pembelajaran untuk terus bersemangat, karena hidup gak hanya sekadar menyerah, melainkan harus terus berjuang. Yang kedua, sadar diri, Artinya, mungkin itu belum rezeki apapun itu bentuknya. Bisa saja lain kali bisa kita dapatin juga dan terganti dengan yang lebih malahan. Yang ketiga, banyakin doa. Penting sekali memang doa ini, karena percuma juga usaha jika tanpa doa. Ya, banyak-banyak doa supaya kita jangan banyak dikecewai sama orang. Yang keempat, jangan ingat sama manusia, ingat sama Allah. Itu kuncinya, Ingat sama manusia itu penyakit, dan ingat sama Allah itu obat. Untuk semua apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingatlah rumusan ini ya. Jangan sampai ketika kecewa, merasa nggak ada harapan atau menyerah. Apalagi sampai berpikir Allah itu nggak adil. Pemikiran seperti ini salah besar dan sangat nggak dianjurkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menempatkan posisi hambanya kapan, berapa, di mana, dan bagaimana untuk mendapatkan segalanya. Begitupun sebaliknya, yaitu rasa kecewa ini. Maka dari itu, jangan sampai menyerah ketika kecewa datang pada hidup kita. Anggap saja itu merupakan ujian yang harus kita hadapi agar derajat kita sebagai manusia ditingkatkan lagi menjadi manusia yang lebih baik.